Halo, Assalamualaikum. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal. Sekarang saya ingin bercerita ke teman-teman tentang diet untuk kegemukan. Untuk teman-teman di Google Meet mendengar suara saya nggak ini? Teman-teman di IG Live, di Facebook Live, dengar suara saya? Facebook Live, IG Live, dengar suara saya? Teman-teman di Google Meet? Iya, dengar Bu Dokter. Oke, terima kasih ya. Mohon untuk dimatikan kembali. Makasih. Teman-teman, jadi kita ketemu kembali pagi ini di acara Google Meet bersama-sama dengan Facebook Live dan IG Live untuk membahas diet untuk kegemukan. Nah, kenapa tema ini berulang-ulang saya angkat? Karena ini kayaknya menjadi masalah yang tidak mematikan tapi cukup serius. Jadi saya sendiri juga ada masalah kegemukan. Jadi saya berharap kita semua bisa menjadi pejuang-pejuang diet untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan sehat. Dan sehat, itu yang penting. Titik poinnya adalah sehat. Karena kadang-kadang gemuk itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Slide. Cara mengatasi kegemukan non-kimiawi. Enggak, maksudnya matikan dulu. Nah, hidupkan kembali. Cara mengatasi kegemukan non-kimiawi banyak banget caranya ya teman-teman. Jadi ada berbagai cara. Dengan olahraga ya pastinya kita semua akan tahu olahraga. Kemudian diet, kemudian mindsetnya, kemudian terapi tambahan akupunktur, hipnoterapi, krioterapi, terapi panas dan lain-lain juga perlu. Kemudian ada juga terapi-terapi lain yang mungkin teman-teman lebih mengenalnya. Silahkan saja, banyak sekali cara-cara. Dan ini pernah saya ceritakan atau pernah saya sharekan beberapa bulan yang lalu. Apa itu olahraga, apa itu diet, apa itu mindset. Akan saya ulang kembali ya teman-teman. Oke. Nah, tentang olahraga ini penting banget untuk menurunkan berat badan. Caranya bagaimana? Ketika Anda bertujuan olahraga untuk menurunkan berat badan, maka caranya juga harus benar ya teman-teman. Halo, maaf teman-teman IG Live, salam ketemu kembali ya. Ketemu kembali, kali ini saya akan mengucapkan lambaian tangan kepada teman-teman di IG Live, di Facebook Live. Cuma kadang-kadang tidak bisa merespon, jadi jangan khawatir, saya melihat teman-teman semua. Makasih ya buat kedatangannya. Off. Oke, kembali ya. Bagaimana cara mengatasi kegemukan non-kimiawi? Ada berbagai cara teman-teman, pakai olahraga, pakai diet, mindsetnya juga dirubah. Kemudian ada beberapa cara lain seperti akupunktur, hipnoterapi, krioterapi, terapi panas, dan lain-lain. Ini pernah saya sampaikan di acara kita di beberapa minggu yang lalu. Tapi akan saya ulas sebentar saja. Apa itu olahraga untuk mengatasi kegemukan? Teman-teman kalau pengen olahraga untuk mengatasi kegemukan, maka dosisnya juga harus tepat. Caranya bagaimana? Satu, lakukan minimal 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena pada 3-15 menit pertama, beberapa mengatakan 15 menit pertama, beberapa riset juga menunjukkan 30 menit pertama itu untuk menghabiskan karbo, glukosa yang ada di dalam tubuh. Ingat, metabolisme untuk menghasilkan energi yang pertama kali akan dibakar adalah dari glukosa, karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika kita olahraga 15 menit sampai 30 menit pertama akan menghasilkan stok glukosa yang ada di dalam darah kita dulu. Setelah itu habis, baru tubuh membongkar glikogen yang ada di hati dan jaringan lemak.
Oleh karena itu, ketika Anda ingin olahraga untuk menurunkan berat badan, lakukanlah minimal 30 menit. Karena akan memberi kesempatan untuk pembongkaran lemak. Nah, dan caranya juga harus dengan gerakan yang lebih ke aerobik, ada kecepatan. Bagaimana dengan ibu-ibu atau saya sendiri penderita asma ya, yang memang dengan gerakan aerobik juga nggak begitu lancar. Untuk mereka yang tidak bisa melakukan gerakan aerobik, ada beberapa workout yang pernah saya sharekan di Instagram, juga pernah di Facebook. Mohon untuk dilihat kembali olahraga yang bisa dilakukan di rumah dan tidak terlalu aerobik, tapi itu cukup membakar energi kita. Nah, lakukanlah masing-masing gerakan itu 3 set. Satu set lakukan selama 15 sampai 20 kali, berhenti 6 detik, kemudian diulang kembali sampai 3 set atau 3 kali. Jadi teman-teman paham ya sampai sini? Oke. Untuk diet apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting banget teman-teman. Teman-teman sering mendengar diet 211 ala Dr. Erna. Apa itu 211? 211 yaitu 1 porsi adalah untuk karbohidrat, 1 porsi untuk protein, 2 porsi itu untuk sayuran dan buah segar. Nah, diet 211 ini cukup efektif untuk menurunkan berat badan. Selain itu, diet 211 ini juga membuat lambung kita diperlakukan lebih adil. Secara adil. Kenapa? Karena lambung kita tetap mengkonsumsi karbo, tetap mengkonsumsi protein, tetap mengkonsumsi serat, vitamin, dan lemak. Secara khusus nanti kita akan bahas diet 211 untuk kegemukan. Nah, kemudian mindset. Teman-teman, mindset ini juga penting banget ya untuk segera kita rubah. Kalau kita berpikir bahwa saya nggak bakalan bisa kurus, saya akan selalu menjadi orang yang gemuk karena bakat saya adalah gemuk. Orang tua saya gemuk, sejak kecil saya gemuk. Itu namanya mindset. Atau saya tidak bisa makan tidak enak, atau saya tidak bisa makan sayuran. Kalau saya makan sayuran, pasti badan saya akan linu-linu. Atau saya tidak biasa makan protein, daging, ayam, ikan. Pasti badan saya tidak enak, perut saya akan mual. Nah, ini yang disebut mindset, teman-teman. Jadi mindset harus dirubah bahwa kita bisa menjadi pejuang diet. Bahwa kita bisa mengkonsumsi banyak sayuran dan buah. Bahwa kita bisa mengkonsumsi sedikit karbohidrat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saya nggak makan nasi, badan saya lemes. Coba mindset itu dirubah, karena lemes tidaknya sebetulnya tergantung dengan tersedianya energi di dalam tubuh kita. Jadi kalau teman-teman merasa energinya tercukupi, sebetulnya mau makan apapun juga nggak akan bikin lemes. Oleh karena itu teman-teman, mindset harus dirubah. Nah, sampai tahap ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengubah mindset. Oke, saya lanjutkan. Mindset ini akan sangat mudah dirubah dengan hipnoterapi jika Anda tidak bisa merubah sendiri. Tapi jika Anda bisa merubah sendiri, itu akan sangat bagus. Teman-teman bisa mengatakan pada diri sendiri, saya bisa tidak mengkonsumsi karbohidrat selama beberapa hari. Atau saya akan mengurangi karbohidrat selama beberapa hari. Saya bisa makan tahu tempe saja misalnya untuk beberapa hari. Atau saya akan bisa makan daging selain tahu tempe untuk beberapa hari. Jadi teman-teman silahkan mengafirmasi diri sendiri, lakukan menjelang mau tidur, katakan pada diri sendiri bahwa teman-teman itu akan bisa berubah untuk menjadi lebih baik.
saya akan bisa mengkonsumsi sayuran mentah tanpa harus di jus, misalnya begitu. Saya bisa menghabiskan satu porsi ini dalam satu hari untuk makanan dan untuk sayuran dan buah segarnya. Apa yang menjadi kesulitan teman-teman? Coba lakukanlah afirmasi untuk mengatasinya. Nah, ketika afirmasi tidak bisa dilakukan, afirmasi terus-menerus tidak berhasil, maka saya kira teman-teman perlu melakukan dengan hipnoterapi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dilakukannya hipnoterapi. Sebentar. Halo teman-teman. Sebentar. Makasih ya buat kedatangannya. Sebentar. Ibu Nur Faiza sebentar ya, Bu. Saya menyapa dulu teman-teman dari Instagram. Makasih ya buat kedatangannya ya, teman-teman. Halo, makasih. Sampai ketemu kembali. Saya selama 1 minggu ini off ya. Sebentar, Mas. Makasih. Halo. Makasih ya teman-teman dari Instagram, dari Facebook. Ini ada beberapa yang saya ketuk nggak bisa melambai, jadi teman-teman mohon maaf jika ada beberapa yang tidak bisa saya ketuk tidak lambai. Makasih ya buat kedatangannya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mulai. Oke. Jadi teman-teman, untuk mengatasi kegemukan, teman-teman bisa melakukan olahraga, bisa melakukan diet, mengubah mindset, dan boleh melakukan terapi tambahan lain seperti akupunktur, hipnoterapi, krioterapi. Krioterapi itu terapi dingin. Nah, teman-teman bisa coba di kamar, coba gunakan suhu paling dingin, kemudian selama 15 menit. Saya sendiri pernah melakukan terapi ini dulu beberapa puluh tahun yang lalu, kalau nggak sampai beberapa tahun yang lalu, sehabis kelahiran anak pertama saya melakukan krioterapi dengan dibebat kain yang sangat dingin, dan itu dibantu dengan olahraga ya. Itu dalam 1 bulan saya bisa turun 5 kilo. Waktu itu saya hanya menggunakan krioterapi dan olahraga. 1 bulan saya bisa turun 5 kilo. Kemudian terapi panas seperti sauna juga bisa dilakukan. Dan ada juga dengan melakukan puasa. Teman-teman bisa melakukan puasa Daud, yaitu 2 hari sekali puasa. Hari ini puasa, besok buka, hari ini puasa, besok buka. Cuma saya sarankan pola makan yang benar harus diperhatikan. Oleh karena itu teman-teman harus mengenal pola makan yang sesuai sehingga tidak menggagalkan program pengurusan atau pelangsingan teman-teman yang sedang lakukan. Didukung oleh pola makan yang benar. Nah, setelah ini saya akan jelaskan tentang pola makan yang benar. Perlu teman-teman ketahui bahwa gemuk itu semata-mata tidak dipengaruhi oleh pola makan berlebih. Tapi di sini juga ada bakat atau disebut laju metabolisme rate. Memang metabolismenya itu sangat cepat sehingga dia mudah kurus. Ada juga metabolismenya yang lambat sehingga cenderung mudah gemuk. Dan itu seperti bakat, seperti teman-teman lihat ada orang yang makan berapapun tetap kurus. Itu artinya laju metabolismenya memang lambat. Tapi orang yang makan sedikit pun akhirnya tetap gemuk, seperti saya misalnya, itu karena laju metabolismenya karena cukup yang mudah gemuk lambat, yang mudah kurus terlalu cepat. Jadi kira-kira begitu. Kemudian pengaruh hormon. Teman-teman harus tahu bahwa hormon ini sangat berperan pada kegemukan kita. Karena pada pria itu sangat dipengaruhi oleh testosteron. Testosteron akan semakin berkurang di atas umur 30. 40 berkurang lagi, terbentuklah perut buncit. Tanda-tanda hormon testosteron berkurang dengan perut buncit. Pada perempuan menjelang menopause itu juga hormon mulai tidak seimbang. Dan itu mulai mudahnya terjadi penahanan lemak, penahanan air, sehingga pada perempuan juga menjadi mudah gemuk. Selain itu, pada perempuan yang melakukan pil KB itu juga menjadi cenderung lebih gemuk. Oke, jadi teman-teman saya ulang kembali ya. Untuk masalah kegemukan tidak hanya dipengaruhi oleh makanan berlebih, tapi sebetulnya ada bakat.
Ini yang sering disebut dengan laju metabolismenya cepat atau lambat. Orang yang mudah gemuk seperti saya cenderung laju metabolismenya lambat. Sedangkan orang yang kurus, seperti misalnya saya punya seorang ayah yang makan apa saja tetap kurus badannya. Nah, itu artinya laju metabolismenya cepat. Selain itu juga dipengaruhi oleh hormonal. Untuk pria yang usianya di atas 30 tahun itu memiliki hormon yang semakin berkurang untuk testosnya. Padahal hormon testos teman-teman tahu ya, ini sangat penting untuk membentuk otot pada pria. Sebetulnya pada perempuan juga benar. Testos pada perempuan juga untuk membentuk otot. Oleh karena itu wanita yang berotot testosnya lebih tinggi. Nah, kemudian pada perempuan, apalagi menjelang menopause di atas usia 40, itu sudah mulai terjadi perubahan hormon yang cukup signifikan. Estrogennya semakin banyak atau estrogennya semakin sedikit. Dan kecenderungan hormon-hormon pada perempuan adalah menahan air, menyebabkan kegemukan. Oleh karena itu, orang-orang yang di atas 40 cenderung mudah banget gemuk dibandingkan waktu usia di bawah 40 tahun, apalagi menjelang menopause. Dan ini juga berlaku untuk mereka yang menggunakan pil KB. Orang-orang yang mengkonsumsi pil KB cenderung gemuk dibandingkan yang tidak mengkonsumsi pil KB. Baik pil KB maupun suntik ya teman-teman, dua-duanya sama. Pada pria, kalau testosnya mulai berkurang ditandai dengan perut mulai buncit. Jadi kalau lihat perut pria buncit, itu artinya testosnya mulai berkurang. Next. Oke. Ada beberapa diet yang perlu teman-teman lakukan, yang perlu teman-teman kenal, bukan lakukan. Nah, diet di sini ada diet full raw food. Ada orang yang benar-benar nggak mau makan yang sudah dimasak, dengan asumsi bahwa makanan yang sudah dimasak kandungan gizinya akan hilang. Teman-teman, saya sarankan ini terlalu ekstrim. Jadi teman-teman nggak usah full dengan raw food. Beradaptasi tubuh dulu, kemudian ada beberapa makanan yang memang harus dimasak dulu. Contohnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan beberapa mengandung asam yang sifatnya beracun. Dan asam ini akan hilang setelah melewati fase pemasakan. Hampir semua kacang-kacangan memiliki sifat ini, hampir semuanya. Kacang tanah, kacang almond, dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, saran saya sebaiknya dalam mengkonsumsi makanan harus dilihat sifat dari makanan itu. Untuk kacang-kacangan ada beberapa yang akan beracun jika dimakan mentah. Nah, kemudian ada beberapa yang sifatnya sebentar ya teman-teman. Kenapa kok suaranya berbunyi ya? Jadi teman-teman, kenapa next? Saya ingin mengenalkan ke teman-teman beberapa diet yang tidak begitu bagus. Nah, contohnya diet full raw food. 3/4 mengkonsumsi makanan mentah. Raw food itu makanan mentah. Apakah ini bagus? Kalau terlalu ekstrim tidak bagus. Karena ada beberapa makanan yang justru ketika dimasak kandungan gizinya lebih bagus. Contohnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini mengandung beberapa senyawa asam yang kalau dimakan mentah menjadi beracun. Misalnya kedelai. Ada kedelai yang jika dimakan mentah perut menjadi nek atau tidak nyaman. Kemudian ada juga kacang tanah. Ada beberapa kacang tanah yang mengandung racun, apalagi kacangnya sudah buruk.
tapi dia akan hilang racun itu jika sudah melewati perebusan. Singkong, ada singkong beracun. Beberapa singkong itu lebih aman untuk direbus, kalau nggak salah namanya asam sianida ya, kalau nggak salah. Kok asam sianida bahaya banget ya, sorry mungkin saya salah. Misalnya singkong, nah itu ada beberapa yang mengandung asam berbahaya, dan ini akan membaik jika sudah melewati perebusan atau pengukusan. Contoh lain adalah tomat. Tomat akan mengandung likopen yang lebih tinggi jika sudah direbus atau sudah dikukus dalam waktu yang nggak begitu lama. Itu likopen. Pada wortel, vitamin A akan banyak jika sudah dikukus. Bukan beta karotin, vitamin A. Jadi beta karotin akan berubah menjadi vitamin A pada wortel setelah melewati pengukusan. Walaupun teman-teman sebetulnya tubuh kita juga bisa mengubah ya beta karotin menjadi vitamin A. Di dalam tubuh juga bisa. Tetapi di dalam masak ternyata juga bisa dengan cara pengukusan atau perebusan tadi. Nah, jadi kalau makan full untuk raw food itu sebetulnya nggak bagus, itu terlalu ekstrim, jangan-jangan nanti malah kekurangan nutrisi. Jadi sewajarnya saja. Kemudian diet bayi. Diet bayi ada yang meyakini makan 10-14 botol makanan bayi itu membuat cepat kurus. Ini menurut saya diet yang tidak bagus juga, walaupun berhasil untuk beberapa kalangan. Karena apa? Karena diet ini membuat kita betul-betul kekurangan nutrisi, kekurangan kalori. Dan kebutuhan kita, gizi kita itu jelas berbeda dengan kebutuhan gizi dari bayi. Oleh karena itu diet ini menurut saya juga kurang begitu bagus. Kemudian ada diet HSG. Diet HSG itu dengan suntik hormon kehamilan. Mereka dengan nyuntik hormon kehamilan maka akan kehilangan nafsu makan. Ini menurut saya juga nggak bagus, apalagi harus mengotak-atik hormon kita. Hormon kita itu sangat bagus jika sesuai secara ilmiah apa adanya. Kalau perempuan lebih banyak estrogennya, kalau laki-laki lebih banyak testosnya, sedikit estrogen. Pada perempuan banyak estrogen, sedikit testos, dan seterusnya. Itu akan jauh lebih baik seperti itu tanpa perlu harus disuntik hormon-hormon yang sebetulnya dalam posisi yang belum kita perlukan. Kemudian ada diet sup kubis. Diet sup kubis ini juga diet yang menurut saya cukup kenapa harus sup kubis? Kenapa enggak dengan sayuran lain yang 0 kalori? Sebetulnya sayuran lain yang 0 kalori itu banyak teman-teman. Tidak hanya kubis, ada timun, ada brokoli. Kemudian ada sawi. Itu adalah contoh diet-diet yang yang rendah kalori. Kemudian lemonade diet. Diet hanya mengkonsumsi jus lemon manis. Selain itu tidak ada. Mereka biasa melakukan selama 10 hari. Kalau untuk detox selama 3 hari boleh-boleh saja. Itu pun tidak tergantung hanya dengan lemon. Juga boleh buah-buahan lain. Tapi selama 3 hari hanya full minum jus buah saja. Kalau lemonade diet 10 hari hanya makan jus lemon manis dan tidak makan berat. Itu amat sangat berbahaya selama 10 hari. Kita betul-betul bisa kekurangan nutrisi, kekurangan protein, kekurangan lemak. Padahal protein, lemak, karbo itu semua kita butuhkan secara wajar. Baik, kita tunggu untuk slide berikutnya. Dikecilin dikit nggak bisa ya? Udah bisa. Tapi udah cacat. Bisa. Oke. Kedengaran. 1, 2, 3. Diet ekstrim nih. Diet cacing pita. Jadi ada, mungkin teman-teman baru mendengar ya, ada diet orang pingin kurus mengkonsumsi cacing pita. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya cacing pita pun bisa menembus sampai ke otak, bisa ke jantung, dan bisa merusak organ-organ lain. Ingat, cacing pita itu tidak hanya ada di usus, tapi telurnya bisa terbawa kemana-mana dan itu sangat berbahaya. Ada juga yang namanya diet kapas, sibuk makan kapas tapi disertai rasa. Jadi kenyang karena serat kapas. Padahal kalau kita mau makan sayuran juga bisa kan, kenyang karena sayuran.
Kemudian ada diet putri tidur terus selama beberapa hari, karena ketika tidur tidak terasa lapar. Ini juga sangat buruk. Kalau begitu lebih baik diet puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Tidur dalam keadaan puasa pahalanya juga lebih banyak. Tapi saya sarankan puasa jadikan hal-hal yang tidak menghambat kita untuk berkegiatan ya. Tetap kita punya kegiatan walaupun dalam keadaan puasa. Kemudian diet serba cair. Dia hanya mau mengkonsumsi sesuatu yang cair, jus cair dan seterusnya, sehingga lebih kenyang oleh cairan. Itu menurut saya juga terlalu ekstrim. Kemudian diet jahit lidah. Ada suatu alat yang bisa ditempel di lidah gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengunyah, tidak bisa menamakan dengan baik seperti orang sakit gigi, dan itu menurut saya juga tidak efektif. Kemudian ada diet dimuntahkan kembali. Ketika makan kemudian dimuntahkan kembali. Aduh, ini benar-benar sesuatu yang kayak sia-sia. Oleh karena itu saran saya teman-teman, diet-diet seperti ini kita hindarkan. Lebih baik kita mengkonsumsi semua yang kita butuhkan. Ada karbo, ada protein, ada mineral, ada serat, ada lemak, tapi dengan porsi yang pas sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih langsing. Dan itu adil untuk lambung kita dan adil untuk tubuh kita. Next. Satu, dua, tiga. Diet 211 ini akan saya kenalkan untuk teman-teman, dan mungkin beberapa teman-teman udah sering mendengar ya. Apa itu diet 211? Nah, diet 211 ini satu bagian berisi karbohidrat. Terdiri dari karbohidrat. Diutamakan adalah karbohidrat berserat dengan indeks glikemik rendah. Kemudian yang kedua, satu bagian terdiri dari protein dengan lemak rendah. Kemudian yang 2 bagian adalah 2 kali porsi sayuran atau 2 kali porsi dari karbo atau 2 kali porsi protein. Jadi 2 bagian terdiri dari sayuran dan buah segar, 2 kali porsi karbonya atau 2 kali porsi proteinnya. Diet 211 ini boleh dimakan sekaligus. 211 dimakan sekaligus. Dalam satu piring yang kita akan makan siang ini terdiri dari 2 bagian sayuran, 1 bagian karbo, 1 bagian protein. Itu boleh langsung habis. Namun jika Anda merasa kekenyangan atau merasa porsi Anda terlalu banyak, misalnya siang ini saya sudah terlanjur makan 1 mangkok sup iga. Ingat, diet Anda dalam 1 hari adalah 211. Maka Anda berhutang 1 mangkok nasi dan 2 mangkok sayuran. Atau kalau Anda terlalu kenyang dengan 1 mangkok nasi, Anda bisa beranggapan 1 mangkok sup iga ini terdiri dari 1 mangkok, setengah mangkok adalah protein, setengah mangkok adalah karbo. Sehingga Anda dalam 1 hari ini hanya berhutang 2 mangkok sayuran dan buah segar. Jadi teman-teman bisa kebayang ya apa yang saya jelaskan ya. Tidak, jangan diulang dulu. Akan ulang lagi. Oke, jadi saya ulang kembali ya teman-teman. Apa itu diet 211? Diet 211 adalah satu bagian dari 1 piring kita itu, atau seperempatnya itu terdiri dari karbohidrat. Pilihlah karbohidrat yang berserat dengan indeks glikemik rendah. Kemudian 1 bagian atau seperempatnya dari 1 piring terdiri dari protein dengan rendah lemak. Oke, nggih? Sampai sini paham ya? Kemudian separohnya, setengah piring atau 2 bagian adalah sayuran dan buah segar. Artinya sayuran dan buah segar ini 2 kali porsi dari karbo atau 2 kali porsi dari proteinnya. Kebayang ya teman-teman? Jadi dalam 1 piring, seperempat itu adalah karbohidrat, seperempat adalah protein, setengahnya adalah sayuran dan buah segar. Artinya sayuran dan buah segar ini 2 kali dari porsi karbo kita, atau sayuran dan buah segar ini 2 kali dari protein kita. Nah, cara makannya bagaimana? Teman-teman bisa 1 piring itu dihabiskan sekali waktu.
Seperti saya mau makan siang, saya hanya menggunakan misalnya 6 sendok makan atau 1 mangkok kecil nasi sekitar 50 gram atau 1 centong, paling enak 1 centong ya. 1 centong nasi, kemudian 1 potong daging, kemudian setengah dari 1 piring itu adalah berisi sayuran dan buah segar. Namun jika teman-teman ternyata misalnya di kantor makan di luar, makan 1 sup iga sapi. 1 sup iga sapi, 1 mangkok. Maka teman-teman harus berhutang bahwa harus menghabiskan kurang lebih adalah 2 mangkok sayuran segar. 2 mangkok sayuran segar. Jadi kalau siang ini teman-teman sudah makan 1 sup iga sapi, teman-teman akan berhutang 2 mangkok sayuran segar. Dan masih perlu boleh makan karbohidrat juga sebanyak 1 mangkok. Kalau teman-teman bayangkan itu akan sangat kenyang, waduh, pasti kenyang banget nih. Nanti sore saya makan, tadi siang ini saya makan 1 mangkok sup iga sapi. Banyak kan? Udah mengenyangkan kan? Berarti saya masih hutang nih 1 mangkok karbo ditambah 2 mangkok sayuran dan buah segar. Kalau teman-teman kebayangin itu sudah kenyang banget di perut, 1 mangkok karbo lupakan saja, tapi teman-teman bisa berhutang hanya 1 mangkok sayuran segar. Jadi di sini teman-teman hanya berhutang 1 mangkok sayuran segar dan 1 mangkok protein tadi sup iga sudah teman-teman makan di siang hari. 1 mangkok sup iga ini setara dengan 1 bagian karbo dan 1 bagian protein. 1 mangkok sayuran segar ini setara dengan 2 kali bagian sayuran. 2 bagian sayuran. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan yang saya jelaskan di sini menjadi lebih paham. Oh. Ya, jangan beralih. Ya. Nah, teman-teman, kapan teman-teman harus memilih karbo? Karbo teman-teman harus memilih yang berserat dengan indeks glikemik rendah. Contohnya adalah beras merah, beras coklat, beras hitam, kentang dengan kulitnya. Kemarin saya jalan-jalan ke mana? Ke Dieng, itu saya membeli kentang merah dan kentang ungu. Ternyata yang merah dan ungu itu kulitnya, dalamnya tetap warnanya kuning. Dan itu gizinya tentu jauh lebih banyak dibandingkan kentang kuning jika Anda memakan bersama kulitnya. Oleh karena itu teman-teman saya sarankan kalau makan kentang itu bersama kulitnya. Dan ingat jangan makan mentah ya, direbus atau dikukus dulu. Dan protein, teman-teman bisa milih 1 protein, 1 bagian protein rendah lemak, 1 potong protein rendah lemak. Kalau Anda pilih ayam, pilihlah bagian dada, hilangkan kulitnya. Kalau Anda pilih daging bagian yang tidak banyak lemaknya. Tanyakan saja sama tukang daging, tentu mereka lebih tahu. Kemudian ketika Anda pilih sayuran, Anda boleh memilih sayuran apa saja, ingat 2 bagian. Ketika Anda makan 1 mangkok, 1 mangkok karbo, kemudian 1 potong protein, ingat sayurannya adalah 2 mangkok karbo tadi atau 2 mangkok protein tadi. Setara dengan itu. Nah, Anda bisa memilih sayuran apa saja dan buah apa saja. 2 mangkok sayuran ini boleh nggak misalnya, dok boleh nggak ya, saya 1 mangkok sayuran matang, satunya enggak, boleh. Sebetulnya sayuran mentah itu terbaik, tapi jika Anda tidak terbiasa, Anda boleh memadukan dengan sayuran matang. Anda boleh makan tumis kangkung, Anda boleh makan tumis capcay, Anda boleh makan sayuran singkong, sayuran daun suring, apa saja yang menurut Anda nyaman 1 mangkok, ditambah dengan 1 mangkok buah segar dan sayuran segar. Kemudian Anda bertanya, boleh nggak dok, saya makan buah dan sayuran segar, saya jus? Boleh. Boleh di jus ketika Anda tidak terbiasa makanan mentah. Teman-teman harus ingat ya, ketika Anda makan, mengunyah, itu sebetulnya dari air liur sendiri sudah memetabolisme makanan yang ada di mulut kita, terutama karbohidrat. Itu sudah mulai dimetabolisme. Ketika Anda mulai mengunyah, makan seperti sewajarnya kita diciptakan oleh Allah, maka enzim-enzim kita itu menjadi bekerja secara optimal. Tubuh juga bekerja secara optimal dan efisien karena memanfaatkan
infrastruktur yang sudah ada di tubuh. Ya, cuma kalau teman-teman masih malas makan ngunyah sayuran mentah atau Anda sedang sakit berat, tidak ada salahnya dengan di jus. Itu namanya kekecualian. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Terima kasih ya teman-teman buat kedatangannya. Next. Nah, seperti saya jelaskan tadi, bagaimana cara mengkonsumsi diet 211, saya ulang kembali ya, karena beberapa masih banyak yang bertanya ke WA saya cara mengkonsumsi diet 211. Nah, satu bisa langsung dimakan dalam satu porsi. Oke, dalam satu siang ini, dalam satu piring saya akan memakan seperempat piring saya adalah nasi beras merah, seperempat adalah satu potong daging dan satu potong tempe atau tahu misalnya. Kemudian setengah piring saya adalah separuhnya adalah sayuran matang. Misalnya saya suka banget dengan sayuran gulai singkong misalnya. Separuhnya adalah gulai singkong, separuhnya adalah sayuran dan buah segar. Boleh-boleh saja teman-teman. Lakukanlah secara rutin dan istiqomah atau konsisten. Itu akan jauh lebih bagus daripada Anda sama sekali nggak pernah makan sayur. Karena yang ditekankan di diet 211 adalah banyak makan sayuran dan buah segar. Kemudian kalau Anda misalnya siang tadi seperti saya jelaskan di depan, siang ini Anda sudah makan satu mangkok full misalnya Indomie, atau walaupun itu nggak saya sarankan, sesekali Anda melakukan kesalahan nggak apa-apa, Anda makan satu full Indomie, berarti Anda berhutang nanti di rumah, Anda akan makan sayuran sebanyak 2 kali Indomie tadi, yaitu 2 mangkok, ditambah dengan protein 1 mangkok. Protein 1 mangkok bisa dalam bentuk misalnya tumisan tempe, tumisan tahu, atau pepes tahu, atau pepes ikan, ditambah dengan 2 mangkok sayuran dan buah segar. Itu PR Anda untuk makan siang nanti. Nah, kalau Anda terlalu kenyang, ya bagi aja. Sore nanti Anda hanya makan sayuran 1 mangkok, kemudian dengan protein 1 mangkok. Tetapi Anda masih punya 1 mangkok sayuran untuk dimakan sebelum tidur. Ingat, sayuran dan buah segar itu kalorinya sangat kecil. Jadi kalau Anda lanjutkan sayuran dan buah segar Anda selesaikan sebelum tidur, itu tidak masalah. Hanya saran saya, jangan membuat Anda menjadi kekenyangan. Oleh karena itu kalau kekenyangan, Anda harus bisa mendesain porsi satu makan dalam satu hari itu. Kira-kira Anda tidak kuat nanti makan 1 mangkok protein dan 2 mangkok sayuran, maka ketika Anda mencoba Indomie, Anda bisa hanya makan separuhnya saja. Hari ini saya hanya makan separuh Indomie saja. Karena kalau gitu saya akan punya hutang hanya 1 mangkok Indomie. Setengah karbo yang Anda makan, maka hutangnya adalah 1 mangkok sayuran dan buah segar. Teman-teman di sini kebayang ya. Jadi kalau Anda misalnya di kantin, tiba-tiba Anda ingin sesekali mencoba Indomie atau mie Korea misalnya, kalau sekiranya porsinya terlalu banyak, karena hutang Anda banyak loh nanti, Anda harus bisa mendesain dalam 1 hari makan, maka Anda cukup mengkonsumsi separuhnya. Separuh dari mie Korea. Maka Anda punya hutang separuh mangkok ya, Anda punya hutang 1 mangkok sayuran dan buah segar. Ditambah dengan 1 mangkok, setengah mangkok protein. Berarti sore hari Anda harus menghabiskan 1 mangkok sayuran dan buah segar ditambah setengah mangkok protein. Karena setengah mangkok karbohidrat udah kalian konsumsi tadi siang, atau siang ini di kantin atau di mana Anda berada. Mudah-mudahan itu kebayang ya. Jika Anda jadi Anda bisa dalam 1 kali makan langsung komposisinya 211, atau Anda juga bisa secara menyengaja mengubah menjadi 211 itu dibagi menjadi 1 karbo bersama 1 sayuran di siang hari dan 1 protein bersama 1 sayuran di sore hari. Ini sebetulnya yang paling bagus. Ketika Anda memecah 211 menjadi pola makan siang dan sore, menjadi siang dan sore menjadi 1 sayuran dan
satu karbo, atau ditambah satu sayuran dan satu protein di sore hari. Kebayang ya teman-teman? Mudah-mudahan saya berharap semua yang ada di sini memahami apa yang saya katakan. Kapan-kapan saya akan memberikan dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar nanti akan saya buatkan. Nanti teman-teman bisa lihat di TikTok atau di Facebook atau di YouTube. Nanti teman-teman akan lihat. Jadi sebetulnya diet 211 ini yang terbaik ketika terbagi dalam satu bagian adalah sayuran, satu bagian adalah karbohidrat untuk siang hari, atau sore satu bagian adalah sayuran, kemudian satu bagian adalah protein, atau di switch karena protein itu membuat kita menjadi lebih siaga. Anda switch, satu bagian adalah sayuran, satu bagian adalah protein siang hari, sorenya satu bagian sayuran, satu bagian adalah karbohidrat. Itu membuat tidur lebih nyenyak. Kalau malam hari, sore hari Anda makan karbo. Tapi kalau Anda siang hari makan protein, itu membuat Anda menjadi lebih siaga, lebih waspada, lebih tidak mudah ngantuan. Kemudian ada yang bertanya, sarapannya apa dong dok kalau begitu? Sarapan Anda bisa mengkonsumsi makanan yang 0 kalori. 0 kalori bisa di situ Anda pilih sayuran yang 0 kalori, seperti apel, seperti kutimun, seperti salad, itu 0 kalori, kubis, brokoli itu 0 kalori. Anda makan itu, dan Anda bisa dipasangkan separuhnya adalah protein. Saran saya protein. Jadi protein Anda makan satu potong protein itu cukup mengenyangkan sampai siang hari. Protein itu kelebihannya adalah mengenyangkan. Anda bisa makan satu potong protein ditambah dengan sayuran 2 kali protein tapi yang 0 kalori. Dan itu cukup mengenyangkan juga. Anda bisa mengkonsumsi apel. Satu buah apel itu setara dengan satu porsi protein. Ditambah lagi dengan satu porsi sayuran lain. Sehingga saya kira pagi itu Anda mengkonsumsi karena setahu saya sarapan itu tidak terlalu banyak. Anda nggak bakalan kuat. Ukuran di sini adalah ukuran perut Anda. Anda jangan kekenyangan, tapi cukup kenyang. Jadi di situ nanti di perut Anda masih ada tempat untuk udara, ada tempat untuk air, ada tempat untuk makanan berat. Kalau Anda sampai glegeen, itu artinya sudah terlalu penuh. Glegeen itu artinya mengeluarkan udara atau mengusir udara dari dalam perut. Ini untuk orang normal ya, kecuali Anda menderita gastritis, menderita MAH, menderita asam lambung. Tidak makan aja glegeen, apalagi makan. Orang menderita asam lambung memang sangat mudah bersendawa. Oleh karena itu, teman-teman ketika Anda sarapan, ambillah tetap 211 sesuai ukuran perut Anda. Ingat, 211 tapi sesuai porsi perut Anda. Jadi jangan berlebihan. Bisa nggak Anda hanya makan satu buah apel, satu slice keju, kemudian karbohidratnya mungkin nggak perlu, satu porsi karbohidrat Anda ganti dengan protein. Boleh. Satu gelas susu, satu slice keju, ditambah satu buah apel. Itu hampir sama dengan 211. Jadi teman-teman sampai sini kebayang ya, bahwa satu itu selalu karbo, satu itu protein, duanya adalah sayuran dan buah segar. Anda boleh nggak mengganti karbo dengan protein? Boleh. Satu karbo tadi diganti dengan protein juga boleh. Dan bisa Anda lakukan di pagi hari, di sarapan, sehingga sepanjang hari itu Anda menjadi lebih tidak ngantuan, lebih siaga. Mudah-mudahan yang saya jelaskan cukup bisa dipahami ya teman-teman. Next. Kalau ditanya, berapa sih jumlah kalori rata-rata per porsi kita makan? Teman-teman, kalau teman-teman makan diet 211 nih, Anda hanya mengambil nasi putih. Nasi putih satu centong itu setara dengan kira-kira beratnya 50 gram ya. Itu setara dengan 200 kalori. Jika Anda makan beras merah satu centong itu setara dengan 100 kalori. Jadi kalau Anda ingin kurus, ambillah yang kalorinya lebih rendah. Indeks glikemiknya rendah.
beras merah ini adalah makanan karbo yang indeks glikemik rendah, juga berkalori rendah. Anda mengambil 1 centong, itu setara dengan 100 kalori. Sedangkan nasi putih 2 kali lipatnya, 200 kalori. Oleh karena itu saya sarankan lebih baik Anda mengambil yang kalorinya rendah. Kenapa? Anda ingin kurus kan? Anda ingin membakar lemak Anda. Maka makanan kalori yang masuk ke dalam tubuh jangan terlalu banyak. Biar ada kesempatan tubuh untuk membongkar cadangan lemak untuk menjadi energi. Kedua, mungkin Anda bisa mengambil daging, ikan, ayam 1 potong, kira-kira beratnya 40-50 gram, itu kalorinya 95-100. Hampir sama dengan 1 centong nasi tadi. Ya, 100. Itu sudah jumlahnya berapa? 300 kalau Anda menggunakan beras putih. Tapi kalau Anda menggunakan beras merah, kira-kira menjadi 200 kalori. Kemudian Anda makan 10 butir bakso, banyak banget kan 10 butir bakso, atau 3 sendok makan ikan teri, atau 1 butir telur ayam, itu sama dengan 100 kalori. Ayam maupun bebek, itu 100 kalori. Jadi jika Anda makan tadi, 1 centong beras merah, kemudian 1 potong daging, kemudian 1 telur rebus, itu kira-kira kalorinya 100, sudah 300 kalori. Dan jika Anda makan 100 gram sayuran dan buah, 100 gram itu kira-kira 2 bagian ya, 2 bagian. Karena 1 bagian, tadi kan 50 gram ya, 1 potong daging itu 50 gram. Kemudian nasi putih juga kira-kira 1 centong itu 50 gram. Anda mengambil sayuran 2 kali lipat dari karbo atau dari protein, kira-kira 100 gram, itu kalorinya sangat kecil, hanya 15-50 kalori. Ambillah 50 kalori. Itu sudah termasuk dengan buah ya. Buah yang low kalori itu yang rasanya nggak terlalu manis. Misalnya apel, kemudian nanas, kemudian jeruk, kemudian apalagi bengkoang, apalagi ya. Teman-teman bisa, nah itu kira-kira 50 kalori, sebanyak itu. Kalaupun 1 on itu betul-betul hanya sayuran, kemudian Anda ambil lagi 1 buah, yang kira-kira buah apel itu 50 gram ya, itu tidak masalah. Anda hanya makan 100 kalori. Jadi Anda pagi ini atau siang ini hanya makan 400 kalori. Sedikit sekali kan, tapi kenyangnya luar biasa. Anda akan rasakan kenyang yang luar biasa walaupun kalorinya sangat sedikit. Dan ini akan sangat baik untuk orang gemuk. Karena sebetulnya orang pria dan wanita, saya nggak akan menghitung secara khusus, tapi pria dan wanita umur di atas 30 tahun mereka yang aktif, kalori yang dibutuhkan adalah 2.000 sampai 3.000. Jika Anda makan seperti pola yang saya katakan tadi, 1 mangkok atau 1 centong beras merah, 1 potong daging, kemudian 1 buah telur negeri, ayam negeri, kemudian ditambah buah-buahan 2 kali lipat, itu kalori yang Anda makan hanya sekitar 400 sampai 450 kalori. Padahal Anda butuh 2.000 kalori. Berarti Anda perlu 4 kali makan ini, sebanyak ini. Kalau memenuhi kalori Anda. Itu tidak perlu membakar lemak simpanan. Kalorinya betul-betul disiapkan. Tapi Anda nggak boleh ngemil ya, nggak boleh minum manis ya. Anda betul-betul minum air putih dan hanya makan seperti yang saya sebutkan. Anda perlu 4 kali makan. Kalau Anda hanya makan 3 kali saja dengan diet 211 yang saya sarankan tanpa Anda merasa kelaparan, berat badan Anda akan turun. Apalagi ditambah dengan olahraga. Itu akan cepet-cepet banget turunnya. Ini penting banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan ini, terutama untuk mereka yang usianya di bawah 40. Ada kesulitan untuk usia di atas 40 tahun. Kenapa? Karena ada faktor hormon. Mereka sudah ngurangin makan, pakai diet 211, ditambah olahraga. Tidak olahraga aja butuh 2.000 kalori. Ditambah olahraga, kemungkinan Anda akan butuhkan 2.200 kalori atau 2.500 kalori. 200 sampai 500 kalori lebih banyak dari orang yang nggak olahraga. Tapi tetap saja Anda gemuk. Padahal makanan yang Anda asup hanya bernilai sekitar 1.500. Berarti Anda kekurangan kalori sekitar 2.200 dikurangi 1.500. Sekitar 700 kalori Anda kurang.
Mestinya 700 kalori ini bisa diambil dari pembongkaran lemak di tubuh. Tapi kenyataannya Anda tetap gemuk. Itulah yang disebut faktor hormonal. Ada beberapa usia-usia di atas 40 yang memang spesifik, yang kecenderungan enzim yang mengubah lemak menjadi energi itu tidak aktif atau malas atau resisten. Suatu saat saya akan bahas khusus seperti ini. Ini karena kasusnya seperti saya. Saya termasuk orang yang tidak mudah kurus, tapi mudah gemuk. Salah satunya kenapa? Enzim yang merombak lemak saya menjadi energi, termasuk enzim yang males atau enzim yang resisten. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ada tips-tipsnya, suatu saat kita akan ketemu kembali untuk membahas ini. Off. Next. Next. Nah, mengapa sebaiknya dengan indeks glikemik rendah? Nah, teman-teman, mengapa harus sebaiknya dengan indeks glikemik rendah? Satu, ini penting banget ya, mengapa kita memilih indeks glikemik rendah. Sebelum kita ngomongin mengapa, saya ingin mengenalkan makanan apa sih itu indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu adalah kecepatan masuknya glukosa, terserapnya glukosa ke dalam pembuluh darah kita. Semakin cepat indeks glikemiknya tinggi, semakin rendah indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik tinggi kenapa berbahaya? Karena menyebabkan orang-orang yang rentan diabetes menjadi cepat diabetesnya. Misal, contoh indeks glikemik tinggi itu contohnya gula, nasi putih, itu tepung, roti, kemudian apalagi tadi gula pasir, nasi putih, itu makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi. Sekali kita makan, beberapa menit, 1 jam kemudian kita ukur gula darah kita langsung meningkat. Nah, tentu ini akan sangat berbahaya untuk teman-teman yang memang sudah mengalami gangguan diabetes atau toleransi glukosa. Toleransi glukosa itu biasanya kadar gula darahnya terukur di atas 150 tapi di bawah 200. Kalau di atas 200 sudah disebut diabetes. Tapi kalau masih antara 150 sampai 200 masih intoleransi glukosa. Nah, itu dengan makan makanan yang tinggi indeks glikemiknya, maka potensi untuk menderita diabetes menjadi sangat mudah, menjadi lebih berpotensi. Oleh karena itu, teman-teman harus memilih dengan indeks glikemik rendah. Indeks glikemik rendah itu maksudnya gulanya keserap ke dalam tubuh itu pelan-pelan, tidak cepat, pelan-pelan. Nah, ini contohnya apa? Ini adalah contohnya adalah pada makanan-makanan yang makanan-makanan yang berserat. Off. Sebentar teman-teman. Ada charger nggak ya? Habis 15. Kipas angin ada di belakang, diambil. Kipas angin Fauzan. Iya. Maaf ya teman-teman. Bisa dibantu dari belakang. Kameranya panas. Ya. Dua.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu satu, indeks glikemik rendah, syaratnya apa? Berserat. Saya ingin dok makan nasi putih, bisa nggak menurunkan indeks glikemiknya? Nasi putih bisa turun kok indeks glikemiknya jika Anda tambahi makanan yang berserat. Maka ketika Anda menanak nasi, bisa Anda tambahi agar-agar. Atau Anda bisa tambahin irisan bayam. Atau Anda tambahin dengan irisan sayuran lain. Jadi seperti Anda bikin nasi liwet. Kalau nasi liwet, beberapa dikasih sayuran ya. Misalnya kayak apa namanya, kemangi, daun seledri, kemudian daun seledri, kemudian ada daun, satunya pasangannya seledri apa ya? Sorry, bukan. Daun seledri yang panjang-panjang itu, yang panjang-panjang hijau dipotong-potong itu, aduh kok saya jadi lupa. Ya, Anda bisa tambahkan ke dalam nasi Anda untuk mengurangi indeks glikemiknya. Jadi kalau Anda ingin makan nasi putih dengan indeks glikemik yang turun, tambahin serat di dalamnya. Anda bisa tambahin sayuran, bisa tambahin dengan agar-agar, dan sayuran apa saja boleh Anda tambahkan sebagai pengganti dari bekatul yang sudah terlanjur tidak ada lagi di nasi putih. Karena kalau nasi putih masih ada bekatulnya, namanya menjadi beras coklat, menjadi nasi coklat, dan rasanya sedikit pahit. Oke. Kemudian kelebihan lain dengan indeks glikemik rendah, Anda menjadi tidak cepat lapar. Karena apa? Penyerapan glukosanya ke dalam tubuh pelan-pelan. Jadi nggak langsung habis energinya. Ingat, glukosa yang diserap tubuh digunakan untuk energi. Karena masuknya pelan-pelan, Anda menjadi tidak cepat lapar. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika Anda puasa sebetulnya. Ketika Anda puasa, cobalah Anda pilih makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Memang tidak seenak beras putih. Kalau beras putih itu sangat pulen, panas, empuk, aduh enak sekali. Tapi ingat, itu memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jika Anda ingin puasa, hindari dulu makanan seperti ini. Sorry kok puasa. Jika Anda ingin kurus, hindari dulu makanan seperti ini. Anda harus memilih makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Karena makanan berindeks glikemik rendah itu cenderung berserat. Serat itu rasanya cenderung tidak enak. Jadi kalau Anda ingin makan enak, lupakan dulu diet untuk pelangsingnya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari indeks glikemik rendah adalah tadi tidak berisiko menaikkan gula darah dengan cepat. Jadi aman untuk penderita diabetes atau mereka yang ada intoleransi glukosa dengan kadar gula antara 150 sampai 200. Ini aman untuk mereka yang sedang menderita diabetes atau intoleransi glukosa. Jadi tentu untuk kegemukan jauh lebih aman. Jadi kalau orang gemuk kan pengennya kalorinya itu kalau bisa jangan banyak-banyak kan, supaya mengambil cadangan. Nah, dengan indeks glikemik rendah ini kalorinya yang masuk pelan-pelan, sehingga apa ya, Anda tidak cepat lapar tapi tetap merasa kenyang karena perutnya terasa penuh. Next. Mengapa dengan rendah lemak? Ya. Nah, teman-teman kalau tadi ditanya mengapa dengan indeks glikemik rendah, sekarang kita bahas mengapa dengan rendah lemak. Teman-teman harus ingat bahwa lemak 1 gram itu 9 kalori. Kalau karbohidrat 1 gram itu 4 kalori. Protein 1 gram itu 4 kalori. Jadi lemak itu nggak usah banyak-banyak karena dia mengandung kalori yang sangat tinggi. 1 gram itu mengandung 9 kalori. Sedangkan Anda hanya boleh makan lemak dalam satu hari itu sekitar 60 sampai 150 gram. Itu kalau dalam bentuk sendok, kira-kira kalau Anda makan minyak mentah, minyak VCO atau minyak zaitun, itu Anda cukup sehari makan 1 sampai 3 sampai 6 sendok makan. 1 sampai 6 sendok makan dalam satu hari. Nah, kenapa? Karena kelebihan lemak, jika Anda makan lemak terlalu tinggi, ini misalnya Anda makan gorengan, tumisnya dengan lemak yang banyak, ditambah nasi goreng, itu membuat kelebihan lemak ini
akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu apa? Jaringan lemak yang di bawah kulit. Ini yang membuat Anda menjadi gemuk. Bukannya membakar lemak, Anda malah menyimpan lemak. Itu masalahnya. Kemudian bisa jadi dirubah dalam bentuk trigliserid. Anda teman-teman tahu ya, trigliserid itu apa? Trigliserid adalah salah satu bentuk lemak darah yang jika kelebihan itu akan membuat membuat tidak sehat. Karena trigliserid walaupun tidak berperan banyak dalam kontribusi penyumbatan jantung, tetapi kelebihan trigliserid akan membuat tubuh Anda menjadi mudah menahan air, menjadi kelihatan lebih bengkak. Kedua, trigliserid yang terlalu tinggi itu juga akan menyebabkan pankreatitis. Ketika Anda menderita pankreatitis, maka kecenderungan risiko untuk menderita diabetes tipe 2. Jadi trigliserid nggak boleh terlalu tinggi juga. Dan kadang-kadang terlalu banyak itu juga menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh. Menimbulkan rasa pegel, kemudian rasa kaku-kaku pada persendian, karena sebetulnya lemak itu juga beberapa disimpan di persendian-persendian. Kemudian kelebihan lemak ini juga bisa disimpan dalam bentuk kolesterol. Nah, kalau ini semua teman-teman tahu ya, kalau kebanyakan kolesterol atau kebanyakan LDL-nya, maka terjadi resiko peningkatan terjadinya penyakit jantung koroner, penyumbatan jantung koroner. Nah, tentu ini menjadi tidak sangat baik. Oleh karena itu, makanlah lemak dalam jumlah yang terbatas dan pastikan lemak itu tidak disimpan tapi ikut terbakar. Oleh karena itu, konsumsinya nggak perlu banyak-banyak. Kalau Anda mau mengkonsumsi sedikit aja atau kalau perlu nggak usah dihitung. Anda menumis cukup dengan 1 sendok makan saja. Kemudian hindari goreng-gorengan. Karena bagaimanapun ketika Anda makan daging, walaupun daging itu rendah lemak, tetap ada lemaknya. Oleh karena itu lebih baik Anda menghindari lemak saja. Karena walaupun dihindari pun lemak tetap ada. Kecuali Anda memang menyengaja ada lemaknya. Nah, nanti ada tips-tips kapan Anda akan makan lemak. Tidak perlu menghindari lemak, kapan Anda akan lemak. Nah, nanti akan saya selesaikan di slide berikut ini. Next. Off. Udah mati duluan belum? Hah? Tadi mati duluan atau dimatikan? Mati duluan. Bukan? Enggak dimatikan. Duluan udah matikan kita. Sebentar ya, teman-teman. Tunggu, kameranya sedang diganti kamera. Udah lebih dari 1 jam jadi. Udah lebih dari 1 jam. Lama ya ternyata. Ya udah 2 jam. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah lemak perlu? Tadi dokter kok kayaknya ngomongnya hindari lemak, hindari lemak. Lemak perlu nggak sih? Perlu kok. Lemak itu bagus untuk mengangkut vitamin A, D, E, K. Tanpa lemak, vitamin itu nggak ada guna. Ingat, lemak itu dibutuhkan untuk mengangkut vitamin A, D, E, K. Kemudian, lemak juga dimanfaatkan untuk membuat hormon. Jadi, kita semua butuh hormon. Hormon tidur, bahkan hormon kenyang pun ada ya, namanya hormon leptin. Kalau leptin keluar, itu kita nggak merasa lapar. Tapi kalau nggak ada leptin, kita akan merasa lapar terus. Jadi hormon kenyang itu ada namanya hormon leptin.
ada hormon, kalau testosteron teman-teman tahu itu hormon laki-laki, estrogen teman-teman tahu itu hormon perempuan, ada hormon pertumbuhan, banyak banget hormon. Insulin itu juga hormon, jadi banyak. Kemudian lemak juga menghangatkan tubuh. Penting nih orang gemuk, sedikit gemuk ya jangan gemuk banget, itu biar tubuh kita hangat. Ada kalanya kita harus datang ke tempat yang dingin, ada kalanya memang kita harus kedinginan ketika mandi. Nah, itu butuh sedikit lemak untuk menghangatkan tubuh. Kemudian dia membentuk membran sel. Untuk membran sel itu dibutuhkan lemak juga. Untuk selaput luar saraf itu juga dibutuhkan lemak juga. Kemudian apalagi ya? Lemak dibutuhkan untuk menyimpan energi. Jadi kalau teman-teman ada sisa kalori itu disimpan dalam bentuk lemak. Selain untuk menghangatkan badan, itu juga gudang energi kita. Gudang energi kita kedua adalah lemak. Yang pertama adalah glikogen dari glukosa, yang kedua adalah lemak dalam bentuk jaringan adiposa, dalam bentuk trigliserida, kemudian yang ketiga baru protein dari otot. Tapi ini paling terakhir banget kita bongkar, cadangan ini kita pakai, kecuali kita sudah kekurangan glukosa, kekurangan lemak, baru bongkar protein. Dan ini terjadi pada orang-orang yang malnutrisi, orang-orang yang udah kurus banget, yang udah enggak ini bukan diet lagi, tapi memang orang itu sudah benar-benar kelaparan selama berhari-hari, sehingga cadangan lemak pun sudah habis, maka baru membongkar ototnya. Dan itu biasa terjadi pada orang-orang yang malnutrisi atau daerah kekeringan atau daerah kelaparan. Oke, dari sini jelas ya. Next. Nah, pertanyaan lagi, mengapa sayuran lebih banyak daripada karbohidrat? Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa sayuran itu yang kita cari adalah seratnya. Semua sayuran dan buah pasti berserat. Dan serat ini manfaatnya banyak banget, yaitu untuk transit makanan di usus, di sepanjang usus. Nggak usah berlama-lama di usus, kenapa? Semakin lama makanan di usus terlalu lama, semakin mengeksploitasi enzim-enzim kita. Apalagi mereka sedang sakit, ya. Kalau mereka yang sedang sakit, apalagi sakit lambung, lebih baik makanannya transitnya jangan lama-lama di usus, di lambung atau di usus halus. Lebih cepat berlalu, lebih cepat baik. Tapi carilah makanan yang mudah dimetabolisme. Carilah makanan yang mudah dicerna. Nah, makanan yang mudah dicerna, teman-teman, adalah makanan raw food, makanan mentah. Kenapa? Karena pada makanan mentah banyak mengandung enzim. Enzim pada makanan itu juga yang akan membantu metabolismenya, penyerapannya. Ini pernah terjadi juga pada saya. Saya pernah hepatitis, itu muntah terus-menerus. Dan saya minta sama dokter, saya hanya minta jus buah segar dan madu. Itu saja yang saya minum. Karena madu adalah raw food, makanan mentah, tidak lewat pengolahan. Jus buah, jus sayuran juga mentah. Karena makanan apapun yang masuk ke perut saya akan muntah lagi dalam bentuk utuh. Daun dalam bentuk utuh dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya hanya opname hepatitis itu 5 hari, dengan waktu itu SGOT, SGBT saya hampir di atas 1000. Tinggi sekali. Tapi akhirnya membaik. Salah satunya itu. Kemudian teman-teman harus ingat bahwa serat juga membentuk massa ampas, sehingga kotoran kita terbentuk, menahan air dan membentuk gel. Teman-teman tahu Vegeta ya, Vegeta itu melancarkan BAB kita dengan bentuk gel. Nah, itu membuat kita menjadi lancar BAB. Ketika pembuangan kita lancar, maka masalah kesehatan juga akan jadi lebih baik. Kenapa? Terlalu lama makanan di tubuh, lebih dari 24 jam, itu cenderung menghasilkan gas-gas beracun, menghasilkan metabolit-metabolit beracun. Oleh karena itu, makanan itu nggak usah berlama-lama, apalagi ampas di dalam perut. Semakin cepat, semakin bagus. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa karbohidrat itu diserap, diolah di dalam lambung itu antara 3 sampai 6 jam. Kalau 3 jam udah selesai, tentu akan lebih baik kan? Oleh karena itu, biar lebih cepat, tambahlah sayuran. Di usus halus, itu pencernaan protein dan lemak.
itu butuh waktu antara 6 sampai 9 jam. Agar lebih cepat lagi, maka tambahlah sayuran. Sayuran itu akan mempercepat penyerapan pengolahannya. Di sayuran juga mengandung air, ingat ya. Harus ada air sehingga mudah dicerna. Semakin cepat transit, semakin cepat berlalu, semakin cepat bagus. Sehingga tidak mengeksploitasi enzim-enzim di tubuh kita, apalagi tubuh kita pas sedang sakit. Mereka yang menderita asam lambung terutama ya, hepatitis, asam lambung. Jangan diperbanyak dengan beban makanan yang terlalu berat dan lama. Nah, setelah itu mereka berlalu, ampas-ampasnya masuk ke dalam usus besar. Ini biasanya terjadi pada jam ke-8. Jam ke-8 baru beralih ke usus besar. Nah, di usus besar juga jangan berlama-lama, karena di sini juga ada pertukaran ion dan pertukaran air, yaitu di usus besar. Jadi, kalau bisa paling lama 24 jam. Itu menjadi cukup bagus agar nutrisi kita selalu tergantikan dengan yang terbaru gitu ya. Jangan lupa teman-teman bahwa serat ini pada usus besar dia juga berlaku sebagai prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik adalah media untuk hidupnya probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik adalah bakteri baik. Jadi serat ini dimanfaatkan sebagai prebiotik atau media untuk hidupnya probiotik. Oke. Next. Pertanyaan lagi, mengapa konsumsi karbo tidak bareng dengan protein? Karbo itu diolah di metabolisme dari mulut hingga ke lambung. Sedangkan protein diolah di usus 12 jari bersama lemak. Biasanya protein juga disertai lemak. Oleh karena itu, teori ini sangat bagus. Ini seperti teori food combining. Ketika Anda makan karbo, jangan disertai protein. Itu menjadi lebih efisien pencernaannya. Dan ini akan sangat bagus untuk mereka yang sedang mengalami gangguan lambung atau dalam kondisi memiliki penyakit kronis. Kanker, apalagi hepatitis, kemudian asam lambung yang nggak kunjung sembuh, penyakit tipes. Coba ikuti pola makan ini. Jadi ketika Anda makan karbohidrat, pasangannya sama sayuran saja. Boleh nggak dok sayuran matang? Boleh, nggak apa-apa. Sayuran matang Anda tumis atau Anda bikin gulai, atau Anda bikin sayur asem atau apa saja, dan boleh nggak tambah dengan protein sedikit? Boleh. Dalam jumlah sedikit, protein tidak masalah dicampur dengan karbo. Tapi dalam jumlah yang banyak, itu yang tidak bagus. Jadi kalau Anda sedikit aja tambah tahu tempe untuk menyedapkan rasa, tambah sedikit kaldu, itu tidak masalah ditambah bersama karbo. Dan Anda bisa tambahkan bersama sayuran. Ingat tadi 211 Anda pecah menjadi 1 karbo dan sayuran, 1 protein dan 1 sayuran. Jadi 211 duanya dipecah menjadi 1 sayuran, pasangannya bersama karbo atau pasangannya bersama protein. Dan itu membuat pencernaan Anda sebetulnya menjadi lebih enak. Ingat, ketika Anda suka kentut berbau, artinya pencernaan Anda bermasalah. Tetapi ketika Anda tidak mudah kentut sekali-kali dan tidak berbau, itu wajar. Next. Oh. Bolehkah protein lebih banyak dari karbo? Saya nggak usah makan karbo aja deh dok untuk beberapa waktu. Boleh. Untuk beberapa waktu Anda boleh tidak mengkonsumsi karbo, apalagi Anda cenderung menderita diabetes. Boleh banget. 1 porsi karbo Anda ganti menjadi 1 porsi protein. Boleh banget. Dan kenapa? Karena protein itu sebetulnya lebih mengenyangkan. Kemudian dia memiliki metabolisme yang lebih lama. Inilah yang menyebabkan dia lebih mengenyangkan daripada dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat itu metabolismenya cukup lama. Kalau protein metabolismenya, kalau karbohidrat itu protein metabolisme cukup cepat. Sedangkan protein metabolismenya lebih lama. Oleh karena itu protein lebih mengenyangkan dibandingkan dengan karbohidrat. Dan kalori protein setara dengan kalori pada karbohidrat dengan jumlah yang sama. 1 gram protein, 1 gram karbohidrat
setara dengan 4 kalori. Next, off. Pertanyaan, bolehkah lemak lebih banyak dari protein atau karbo? Oh, nggak boleh. Tidak boleh, karena lemak maksimal 150 gram. Ingat, lemak memiliki kalori yang sangat tinggi, 9 atau hampir 2 kali lipat dari kalori protein maupun karbo. Jika Anda tidak makan protein, tidak makan karbo, hanya makan lemak saja, itu boleh. Ada contohnya. Beberapa orang-orang pendaki gunung atau orang-orang dulu pejuang-pejuang di Arab zaman Rasulullah, itu kalau mau mendaki, teman-teman tahu kan kalau di Jazirah Arab sana itu kan nggak ada pohon, adanya cuma batu-batuan, gunung-gunung batu. Mereka untuk menambah kalori agar mereka kuat dan badan mereka hangat, mereka selalu berbekal dengan satu potong lemak. Nah, itu nggak masalah. Karena ingat, lemak itu memiliki kalori yang sangat tinggi. Tapi jangan dibarengi dengan karbo dan jangan dibarengi dengan protein. Boleh mengkonsumsi lemak saja dalam cukup yang banyak. Nah, lemak murni seperti itu, potongan lemak dikeringkan kemudian dimakan di dalam perjalanan sambil minum. Boleh nggak saya minum susu segar? Susu segar boleh, walaupun di situ ada proteinnya, tapi ingat kandungan lemaknya lebih mendominasi. Dan teman-teman, jika Anda gabungkan makan lemak bersama, terutama bersama karbo atau protein dalam jumlah yang banyak, gorengan, minyak gorengan, atau misalnya dalam bentuk nasi goreng, atau lemak-lemak yang mendominasi misalnya cake dan lain-lain, maka ingat, kelebihan lemak itu bukannya dibakar, karena maka akan disimpan dalam bentuk trigliserida atau kolesterol. Ingat, kelebihan lemak tadi akan disimpan dalam bentuk trigliserida dan kolesterol. Dan ini akan berbahaya untuk tubuh kita. Trigliserida tadi terlalu banyak hingga jumlah mencapai 900 sampai 1000, itu berbahaya, menyebabkan pankreatitis. Kalau kita menderita pankreatitis, maka kita akan mudah menderita diabetes. Dan trigliserida ini juga lebih cenderung menahan air. Makanya orang yang trigliseridanya tinggi juga cenderung gemuk, karena dia mengandung banyak air. Kemudian kolesterol, teman-teman tahu kolesterol jahat adalah LDL. Terlalu banyak, maka teman-teman akan cepat menderita gangguan jantung. Nah, tentang apa itu HDL nanti di slide berikutnya ya saya bahas. Next. Pertanyaannya, kapan kita tidak perlu konsumsi karbo? Nah, konsumsi karbo tidak perlu dikonsumsi jika Anda satu menderita diabetes atau Anda menderita intoleransi glukosa. Anda perlu memberi kesempatan tubuh untuk tidak mengolah karbohidrat dulu selama beberapa hari. Atau jika Anda sedang mengkonsumsi protein dalam jumlah banyak. Ketika Anda mengkonsumsi protein dalam jumlah banyak, pasti di sana juga ada lemak, maka sebaiknya tidak mengkonsumsi karbohidrat supaya lemaknya ikut terbakar. Ingat teman-teman, kalau lemaknya tidak ikut terbakar, dia akan tersimpan dalam bentuk kolesterol dan trigliserid. Ini menjadi masalah juga akhirnya. Oleh karena itu, kalau Anda mengkonsumsi lemak dan protein dalam jumlah besar, jangan disertai karbo supaya energi kita benar-benar mengambil dari lemak dan protein tadi, tidak dari karbohidratnya. Kalau dari ada karbonya, maka protein dan lemaknya tadi akan tersimpan dalam bentuk trigliserid dan kolesterol. Jadi kapan Anda tidak perlu konsumsi karbo, silakan Anda lakukan ketika Anda melakukan konsumsi protein dalam jumlah banyak dan besar. Satu ikan pepes gitu, satu porsi, itu nggak perlu pakai karbohidrat lagi. Pertanyaannya, apakah sayuran perlu ditinggalkan? Dalam kondisi apapun, sayuran dan buah harus menyertai makan Anda. Tidak boleh ditinggalkan. Harus menyertai makanan Anda. Next, off. Kapan tidak perlu konsumsi protein? Nggak boleh.
protein harus selalu dikonsumsi. Kenapa? Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membangun sel-sel tubuh. Kita punya banyak sekali sel, ada yang mati, ada yang hidup. Yang mati butuh hidup lagi. Itu namanya regenerasi sel. Regenerasi sel butuh protein, Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan protein. Dalam kondisi apapun protein sangat dibutuhkan. Next, off. Kapan tidak perlu konsumsi lemak? Kapan kita tidak perlu konsumsi lemak? Tidak boleh. Kita harus selalu mengkonsumsi lemak walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan itu mungkin tanpa kita sengaja, karena tanpa sengaja pun sebenarnya kita bisa, walaupun sayuran sepertinya tidak berlemak, ada beberapa sayuran yang mengandung lemak seperti pisang. Itu buah ya. Kalau sayuran yang mengandung lemak, misalnya alpukat masuk buah juga. Jadi ada beberapa buah yang masih mengandung lemak. Kalau sayuran yang mengandung lemak, saya belum pernah membacanya, coba nanti saya akan cari. Tapi buah yang mengandung lemak, alpukat, pisang, itu mengandung lemak, tapi lemak baik. Kemudian apakah kita perlu menghindarinya? Tidak perlu. Yang perlu kita hindari adalah goreng-gorengan, tumis dengan terlalu banyak lemak, itu tidak perlu. Apakah kita perlu mengkonsumsi lemak segar seperti VCO atau minyak, yaitu yes, itu sangat diperlukan. Anda boleh mengkonsumsi lemak dalam kondisi yang fresh, yaitu dalam bentuk minyak. Anda perlu mengkonsumsi 1-3 sendok makan sehari, itu boleh. Tapi lemak dalam bentuk olahan, saya sarankan tidak perlu. Kalaupun perlu, dalam jumlah yang sangat terbatas. Ingat, paling tidak 60-150 gram per hari. Dan lemak tetap kita gunakan untuk pembuatan hormon, untuk melarutnya vitamin A, D, E, K, kemudian juga untuk membuat membran sel. Untuk membran sel, ingat, sel-sel kita akan selalu ada yang bertumbuh. Itu butuh membran. Untuk butuh membran dibutuhkan lemak. Jadi bagaimanapun lemak tetap kita butuhkan. Sedangkan karbo betul-betul hanya untuk energi. Walaupun beberapa memang dibutuhkan untuk pembuatan hormon seperti serotonin. Itu butuh karbohidrat. Cuma boleh nggak kita nggak mengkonsumsi karbo untuk beberapa hari? Boleh, asal tidak selamanya. Untuk beberapa hari kita boleh tidak mengkonsumsi karbohidrat. Dan sebetulnya karbohidrat itu ada juga pada buah-buahan. Anda boleh mengganti karbohidrat ke dalam bentuk buah-buahan. Itu boleh. Karena masih ada karbonya seperti alpukat, kemudian pisang, itu buah-buahan yang masih mengandung karbohidrat. Jadi Anda boleh mengganti beras, nasi ke dalam buah-buahan atau umbi-umbian. Kentang, ubi merah, ubi ungu, itu boleh-boleh saja. Karena itu indeks glikemiknya lebih rendah dan vitamin mineralnya jauh lebih banyak. Next, off. Pertanyaannya, apakah diet 211 itu cocok untuk orang kurus? Cocok, nggak masalah. Ingat, Anda jangan pilih gemuk tapi tidak sehat. Kurus tapi sehat itu jauh lebih baik. Jadi batasan kurus atau tidak kurus jangan dari performanya, tapi lihatlah Anda sehat atau tidak. Dan jika Anda merasa lapar, makan lagi, tapi porsinya tetap 211. Ingat, seberapa Anda banyak makan, porsinya tetap 211. Dan itu jauh membuat Anda lebih sehat. Dan pastikan perut Anda tidak kekenyangan ya, walaupun dengan porsi 211, pastikan Anda tidak kekenyangan. Next, off. Apa kelebihan sayuran mentah? Nah, kelebihan sayuran mentah itu banyak mengandung serat dan masih mengandung enzim. Enzim ini yang akan membantu metabolismenya di dalam tubuh. Sehingga sayuran mentah itu sebetulnya sangat-sangat bagus untuk penderita asam lambung, gangguan lambung, hepatitis, dan jika Anda tidak bisa mengunyahnya, Anda bisa dibantu dengan blender. Tapi ini akan jauh lebih bagus daripada Anda mengkonsumsi sayuran matang. Apakah saya perlu menghindari sayuran matang? Tidak usah, tapi Anda tidak perlu menghindari sayuran mentah. Bahkan sayuran mentah sejatinya lebih bagus untuk kondisi yang dalam keadaan sakit,
yang dalam keadaan gangguan usus akan lebih mudah dicerna daripada sayuran yang matang. Karena apa? Karena pada sayuran mentah banyak mengandung enzim, vitamin, dan nutrisinya masih utuh. Itu akan bersama-sama membangun, meregenerasi sel di dalam usus. Next. Pilih mana? Sayuran mentah atau sayuran matang? Anda bisa melihat kondisi. Dua-duanya sangat bagus. Kalau full sayuran mentah itu juga nggak bagus, karena ada beberapa sayuran yang memang harus dikukus jauh lebih bagus daripada tidak. Dan ada sayuran yang nggak enak memang ketika dimakan mentah. Jadi Anda bisa mengcombine mana yang bisa dimakan mentah, mana yang bisa dimakan matang. Kalau bisa, dalam komposisi dua bagian atau dua porsi itu Anda bagi menjadi separuh sayuran mentah, separuh sayuran matang. Boleh nggak kalau semuanya mentah? Boleh. Semuanya sayuran mentah, tapi pastikan itu sayuran yang memang pantas dimakan mentah. Tapi kalau Anda ingin lebih variatif, lebih bagus, separuh adalah sayuran matang, separuh adalah sayuran mentah dalam dua porsi atau dua bagian dari diet 211. Next, off. Oke, teman-teman. Tadi udah saya jelaskan banyak sekali bagaimana konsumsi 211. Mudah-mudahan ini semakin jelas. Teman-teman harus mencoba ya makan sayuran mentah. Kalaupun teman-teman belum bisa makan sayuran mentah, teman-teman boleh kok memblender dulu supaya teman-teman terbiasa makan mentah. Setelah blender terlewatkan, lebih mengunyah adalah lebih bagus. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini cukup lama. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada beberapa menit sampai jam 12 ya. Masih ada 15 menit untuk bertanya. Silahkan. Mbak Nur Faizah, kalau mau bertanya silahkan. Teman-teman yang ada di live, silahkan kalau mau bertanya. Ada pertanyaan kah? Halo teman-teman Instagram, terima kasih ya untuk kedatangannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau hari ini saya nggak menjawab, pertanyaannya boleh di-share di mana? Di Instagram. Nanti kita jawab. Selanjutnya akan kita jawab. Mungkin tidak saat ini, tapi nanti akan kita segera respon. Dok, aku mau tanya. Tapi bukan tentang diet ya. Saya mau tanya, bolehkah mendaget makan gado-gado atau pecel? Boleh. Nggak apa-apa, coba aja. Pelan-pelan. Tapi yang jelas bumbunya itu kacang tanahnya menimbulkan gas. Jadi coba kurangin kacang tanahnya, makan mentah saja, tanpa bumbunya. Sayurannya lebih bisa diterima tubuh, tapi bumbunya kayaknya untuk berita asam lambung belum tentu bisa diterima. Halo dok, baru jumpa lagi. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Halo, ada pertanyaan? Silahkan. Hari ini 2 jam ya, saya cukup lama ya. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendengarkan kembali. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Halo Ibu Nur Faizah, ada pertanyaan nggak? Bu Nur Faizah, ada pertanyaan? Coba kembali ke depan, Mas. Oh. Udah nggak ada. Halo, kalau nggak ada pertanyaan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya izin undur diri ya. Kalau bertanya langsung ke WA saya 081 0815. Sebentar, saya takut salah. 0815 kantor 3 berapa, Mas? 0815 8537 5773. Silahkan ke 0815 8537 5773. Betul kan? 0815 8537
5773 0815 5773. Jika teman-teman mau menanyakan produk, boleh ke 0812 8533 ya Mas? Ya. 8533 berapa Mas? 24. 2425. 8533 2425 0815 85 0812 8533 2425 ya. 0812 8533 2425. Silahkan kalau mau yang bertanya untuk masalah produk. Sementara admin Facebook Mbak Hani sedang sakit, jadi mohon off dulu ya. Jadi akan off dulu. Hingga teman-teman kalau mau menanyakan produk bisa ke 0812 8533 2425. Kalau mau konsultasi silahkan ke 0815 8537 5773. Terima kasih Bapak atau Ibu Mumus ya. Silahkan bertanya ke sana, nanti akan saya jawab di live, via live. Mohon untuk mengikuti live kami dan di YouTube kami juga udah kita share. Mudah-mudahan kasus teman-teman bisa juga menjadi edukasi untuk teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan dikit-dikit, coba ditulis dulu.